Oke, selamat sore, halo Vlogi. Kembali lagi di kelas luar galaksi terkait dengan tematik yang sudah lama tidak pernah kita buat, yaitu vlog terkait dengan review dan unboxing. Nah, barangnya sendiri baru datang hari ini per 24 November, sekitar 3 hari dari pemesanan. Apa barangnya? Nah ini. Nah ini adalah berupa satu paketan terkait dengan perlengkapan vlog, ya, untuk apa ya, kegiatan di luar, maksudnya di dalam ruangan, mendukung terkait dengan lighting. Ini adalah ring lighting set yang juga lengkap dengan satu penyertaan apa yang namanya ya, standnya ya, atau tripodnya. Cukup murah, hanya harga sekitar 64.000, sudah sistem COD dan sudah termasuk ongkir. Dan penerimaannya seperti ini, dibungkus dengan menggunakan bubble wrap di bagian luarnya. Tapi ini yang sudah berkali-kali menjadi satu pertanyaan yang aneh ya bagi saya. Setiap kali pesan di seller-seller online selalu terkirim dengan bubble wrapnya selalu di luar, sementara kondisi barangnya sendiri masih goyang di dalamnya. Nah, seperti ini bisa didengar ya dengan jelas. Begitu juga dengan ini. Jadi yang sungguh lucunya, sementara barang ini adalah tipe barang pecah belah, kenapa bubble wrapnya tidak diganjel di bagian dalam, sehingga ini barangnya kelompok begini. Mestinya justru ini akan sedikit menimbulkan resiko dalam faktor pengiriman dalam perjalanannya kemari. Ya semoga sih tidak terjadi masalah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung buka satu persatu seperti apa. Yuk. Nah, pertama-tama kita akan mulai dengan satu ini. Semoga tidak ada kerusakan. Jadi secara keterangan barangnya, ini adalah ring fill light dengan make face and eye in beauty, night core extreme, multiple color temperature, fill light and beauty face. Jadi untuk lebih ke konten-konten perawatan wajah sebenarnya, tapi meskipun itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dan secara diameter dia ada di 26 cm. Kita akan coba lihat dalamnya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini. Oke, bagian-bagian apa saja yang kita dapat? Pertama, ring lightnya sendiri seperti ini, lalu dilengkapi dengan kabel. Nah, menariknya di sini ada settingan untuk formasi terang gelapnya secara redup. Terang redupnya ada, dan colokan tipe USB, yang artinya dia masih memanfaatkan catu daya tipe DC ya, 5 volt kemungkinan. Jadi bisa memanfaatkan power bank atau seperti halnya colokan-colokan kabel yang umum ya, seperti itu. Lalu perlengkapan yang lain ada ini, apa ini, lupa namanya, ball apa ini ya, untuk koneksi ke tripod. Lalu ini settingan setelannya, jadi bisa diatur sedemikian rupa. Oke, menarik. Lalu ada lagi satu settingan ini, satu kaki semacam di tripod itu ya, monopodnya ini. Lalu dia dipasang di sini, jadi harus dikendorin mungkin ya. Nah, seperti itu. Buatkan. Yes, dan ini untuk dudukan HP-nya. Seperti biasa setelannya. Sehingga nanti ini lampu nyala, dia akan terpasang di sini. Ini ada tempat slotnya masuk di sini. Nah, ini seperti ini. Pasang di bagian sini. Bentar, biar terang. Nah, ini di sini pasang.
Nah, jadi HP nanti settingannya terserah bagaimana. Objek di depan sini nyala ke sini. Nah, bolnya di bawah sini. Lupa saya namanya ini, konektornya ini apa istilahnya. Nah, gitu. Oke, cukup simpel. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Sekali lagi. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk tripodnya. Cukup panjang ya, dalam kondisi terlipat ini sekitar berapa, 60 cm atau lebih. Coba lihat. Oke, sekitar 70 cm. Ini bezel-nya semoga nggak rusak, kita bisa manfaatkan untuk pengiriman barang seandainya ada, bisa dimanfaatkan ulang, misalnya untuk pengiriman arloji. Nah, saya dalam pengiriman arloji biasanya rod bezel ini malah dimanfaatkan untuk mengganjal arloji di dalam box ya. Lalu boxnya biasa-biasa sih ya, yang dibungkus oleh bungkus yang lain, coveringnya. Coba lihat. Nah, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan sih dengan harga 64.000 seperti bahan macam apa yang kita dapatkan. Oke, seperti ini. Tripod tak bisa dilihat ya sepenuhnya ya. Oke, untuk awalnya cukup lihat dulu begini. Oh, saya matiin dulu sebentar. Oke, penampakannya seperti ini dalam kondisi settingan ini, kendorin dulu. Lalu kaki tiganya akan, nah seperti ini ya, macam-macam pada posisi stand yang mana yang paling baik diminatin. Lalu kencang ini bagian setelannya, penguatnya. Berikutnya bisa dilihat di bagian lonjorannya ini. 1, 2. Jadi ini cukup panjang ya. 2 meter. 2 meter 10. Jadi ketinggiannya ini sudah bisa dimanfaatkan untuk semacam apa ya, backdrop itu ya, untuk settingan backdrop di belakang. Green screen umumnya seperti itu juga terpasang 2. Ya, suatu waktu kita akan coba pasang, tapi sekarang dimanfaatkan sesuai fungsinya untuk ring light. Sementara bisa juga memanfaatkan beberapa tripod yang ada di sini. Tripod yang lain, termasuk tripod yang terpasang saat ini di HP, itu Vanguard. Nah, untuk kondisinya sih, secara kualitas bahan ya tentunya menyesuaikan ya. Ini sangat tipis sekali aluminiumnya. Nggak lebih mungkin yang dipakai untuk pembuatan anten itu ya, bahan pembuatan antena TV. Itu juga dengan ini. Ya dimaklumi sesuai harganya. Mudah-mudahan sih sesuai fungsinya juga sama ya. Nah, berikutnya akan kita lihat kondisi pencahayaannya, karena ini ada pengaturan untuk 3 jenis lampu. Kita akan setting dulu, lalu berikutnya hasil dari HP ini akan bicara sesuai kondisinya. Oke, lanjut, saya dilihat perbandingannya. Ini tripod yang bagian dari ring light-nya, dan ini tripod punya sendiri ya, Vanguard. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, ini ketinggiannya hampir di 2 meteran, 2 meter 10. Nah, berikutnya kita fokus pada lampunya. Buka dulu kabelnya. Nah, untuk catu daya, saya maksudkan ini ya, dengan bermodal charger HP. Pasang dulu. Ya. Tancapkan di listrik. Nah, ada indikator biru. Oke, menarik. Nyala, bekerja, kuning, mati, nyala mati on off nya. Ini yang kedua, nggak tahu apanya ini. Belum paham. Nah, ini penggantiannya, ini putih, kuning. Jadi ada beberapa varian warnanya. Nanti kita akan lihat langsung ya hasilnya. Sementara dengan kameranya nanti terpasang di tengah situ. Kalau ini apa ini? Oh, ini untuk mengatur intensitasnya.
Terang. Oke, sekarang berkurang. Minusnya mana? Minusnya yang bawah ini jadi. Oke. Oh, minus yang bawah ini. Semacam volumenya ya. Ini yang berkurang, ini nambah. Nah, ini untuk mengganti berbagai format pencahayaan yang dimiliki. Ada 3 jenis, agak kuning, agak lebih kuning lagi, lalu ini putih. Oke, cukup ya, menarik. Oke, jadi sekarang kamera handphonenya sudah terpasang di bagian ring lightnya di bagian belakang dari kamera. Saat ini pencahayaan ada di lampu belajar yang ada di sebelah kiri saya ini. Jadi pencahayaannya seperti ini, belum full ya. Jadi kalau dimatikan kita akan lihat. Nah, ini pencahayaan yang tanpa background. Jadi kita akan coba lihat langsung dengan pencahayaan yang ada dari ring lightnya. On dulu. Nah, seperti ini. Keren ya. Cahaya 1. Cahaya 2. Pencahayaan. Jadi bisa diatur seperti ini. Intensitas cahaya yang mana yang paling dikehendaki, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ups. Oh, mati dia. Ada apa ini? Something wrong. Oh. Oke, maaf tadi ada masalahnya sedikit. Jadi entah ada permasalahan apa dengan chargingnya yang tadi, yang bawaan ini, entah ya. Jadi kita coba dengan charging bawaan Nikon. Ini. Nah, ini bekas Nikon yang lama ini ya. Kita akan coba lagi pasang. Oke, nyala apa tidak? Nyala dia. Jadi di kacamata ini muncul ya untuk pencahayaannya. Intensitasnya naik dulu. Nah, ini. Cantik, keren. Coba enggak usah begini. Matiin pencahayaan utama. Oh, untuk pencahayaan belakang ini jadi menarik ya. Sementara ditambahin dengan pencahayaan dari depan. Jadi kita akan bisa bereksperimen tentang lighting dengan alat ini. Sementara intensitas berubah ya. Fill lightnya dari samping ya. Jadi salah satu yang menarik dari lighting ini tentu saja dia menambah dimensi ya, pencahayaan dari sini yang agak terang, lalu dari sini gelap, ada sisi tambahan. Jadi bisa juga nanti ditambahi ada belakang lampu kecil tambahan. Jika kelak bisa kalian bereksperimen dengan media lampu ini, tambahan ini. Coba lihat yang warna lain. Ini yang agak putih, kebiru-biruan ya. Lalu ini agak kuning pertengahan. Ini kita naikkan dulu intensitas paling tingginya. Kalau paling rendahnya semana. Ini paling rendah. Ini paling tinggi. Kurangin dikit dulu, terlalu bright. Nah, di sini. Lalu coba. Ini yang kuning tengah, ini yang merah, jadi dia akan lebih matang ya warna-warna kulit kita. Dan ini yang putih. Mana-mana. Jadi sesuai dengan penjelasannya yang ada di sini. Oh, pakai kacamata. This supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming, etc. Jadi lampu ini akan cocok untuk selfie dan video live streaming dan berbagai macam tujuan lainnya. Ini mempunyai fungsi. It has a function of fill light, mengisi pencahayaan. Beauty face, wajah cantik, kecantikan untuk tujuan kecantikan, terutama untuk para konten kreator di bagian apa ya? Apa istilahnya ya? Mbak-mbak yang biasa berpupur-pupur ya. Lalu beauty eyes, mata mungkin sama. Apa namanya itu? Eye glow dan semacamnya dari bagian wilayah kecantikan. Brightness skin, kulit yang lebih bercahaya.
dan lain-lain. It can also adjust the three colors temperature. Dia menyediakan temperatur 3 warna, and it equipment with variant of height, an angel in use with frame with a beauty weapon. Dan ini adalah perangkat yang sangat bagus untuk tujuan-tujuan variasi ketinggian dan angel dengan penggunaan frame. Maksudnya ini tadi ya, sudah dilihatin dari tadi. Jadi untuk ketinggiannya mengatur rendah cara mata elang, misalnya pencahayaan mata elang dari atas ke bawah. Nah, tergantung. Jadi kalian bisa bereksperimen pencahayaan dengan media ini, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan kayaknya cukup segitu ya, karena ini memang salah satu tujuan saya beli, memang untuk lebih kepada pencahayaan semacam kegiatan-kegiatan indoornya, atau bukan lebih pada podcast ya, bukan, saya belum masih mengarah ke sana. Sekaligus untuk membuat beberapa konten arloji, jadi pencahayaannya akan lebih gampang karena bisa intensitas rendah, lalu dibuat lebih dekat. Tadinya sih membutuhkan ada satu ring light yang agak kecil, yang sekitar 10 cm itu, lengkap juga dengan ikat tempat penyematan si holdernya untuk kamera, dan dia punya pot yang agak panjang, 2 double pot begitu, yang panjang bisa diliuk-liukkan begitu, dan punya penjepit di pinggir sisi meja. Tadinya berniat seperti itu ya, karena untuk tujuan arloji, tapi karena lihat untuk tujuan yang lebih ke membawakan materi seperti ini, jadi saya coba beli yang ini, terkait dengan harga yang cukup murah tentunya. Apalagi itu tadi, silahkan dipikir-pikir untuk melengkapi aset dari studio kalian masing-masing. Terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu di materi konten vlog yang lain. Yuk, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan coba seperti ini, melakukan beberapa materi konten vlog yang terkait dengan semacam foto produk ya, tapi dengan cara video. Jadi lampu diarahkan ke sana, ini objeknya di bawah, lampu ngadep ke sana, dan holdernya seperti ini. Jadi kita akan pasang. Yuk. Oke, rekamannya seperti ini, kita akan coba. Jadi pencahayaannya akan dimulai lagi. Yuk, nyala. Seperti apa dia? Masih agak goyang ya. Posisinya sih ini agak di monopodnya, ini agak sulit pengaturannya. Jadi kita sebatas melihat sampai mana dia bisa. Ini diterangkan dulu, lalu coba diturunkan lagi. Nah, seperti ini. Tapi dia ada sisi pantul ya, karena kameranya. Sebentar, kurangin dulu intensitasnya, lalu atur ke yang putih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya lumayan. Sementara kita akan coba lagi pada posisi yang tepatnya seperti apa. Oke, ini bagian dari uji coba lagi. Sementara memang bisa dilihat tuh yang agak mengganggu adalah refleksi dari lampu itu yang ada di beberapa cermin di kaca ini ya. Sebenarnya sih bisa disiasati dengan semacam memperlakukan diffuser. Jadi kita lihat lagi, ini pencahayaannya intensitas ditambah, ini dikurangi, lagi mana diaturnya. Ini agak putih, ini agak kuning, dan ini kuning paling terang. Tapi tentu saja pewarnaannya dia akan menyesuaikan, karena ini tipe dari lensa yang ada di kamera HP sendiri sudah bertipe AI. AI ya? AI, Artificial Intelligence, yang artinya dia bisa menyesuaikan secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Yuk.